tanpa berkurang sedikit pun yang ada di anaknya. Jadi anaknya adalah jumlah sel pada anaknya sama persis dengan jumlah sel pada induknya tanpa berkurang sedikit. Nah, tanpa berkurang sedikit pun. Bahkan urutan dari DNA-nya pun ya, urutan DNA-nya ya, struktur sel juga sama dengan induknya. Itu kalau pembelahan mitosis ya, mitosis yang berlaku untuk semua makhluk hidup, apakah pada berorganisme atau yang biasa disebut dengan prokariotik ataupun yang eukariotik ya. Yang contohnya adalah eukariotik adalah manusia, tanaman ya. Yang intinya adalah eukariotik ini memiliki jumlah banyak sel ya, sel dan jumlah variasi selnya banyak. Karena jumlah variasinya banyak, sehingga jumlah kromosomnya juga menjadi banyak. Karena jumlah variasi kromosomnya jadi banyak, maka jumlah protein yang dihasilkan juga sangat banyak. Ya. Nah, dan ini sangat berbeda dengan pada prokaryotik pada manusia. Ya. Pada mikroorganisme ya, sangat berbeda sekali. Pada mikroorganisme ya, karena dia tidak memiliki kromosom ya, sehingga cenderung sangat sederhana ya dibandingkan pada eukariotik ya, sehingga proses mekanisme metabolismenya juga sangat sederhana dibandingkan pada manusia. Pada manusia atau pada eukariotik. Pada eukariotik itu antara satu kromosom dengan kromosom yang lain tuh bisa sangat berhubungan ya. Di mana dalam setiap kromosom memiliki banyak gen, ribuan gen, bahkan jutaan gen di situ ya, bahkan jutaan gen. Dan satu gen dengan gen yang lain sangat berhubungan dalam mendukung proses biosintesis, mendukung proses metabolisme protein dalamnya. Jadi memang sangat kompleks sekali. Ya. Nah, belajar tentang biologi molekuler itu adalah bentar dulu ya, saya akan pindah tempat dulu ya. Bentar. Ya, bentar saya. Ya, kita mulai lagi ya. Nah, dulu kalau bicara tentang biologi molekuler ya, itu nanti ya, kita akan belajar tentang terutama kita akan belajar tentang bagaimana proses transkripsi ya, proses replikasi ya, kemudian proses translasi ya, kemudian
kemudian nanti setelah itu menghasilkan protein dan bagaimana interaksi antara satu protein satu dengan protein yang lain. Ya. Nah, peristiwa transkripsi itu adalah sudah peristiwa di mana DNA yang double helix ya, double helix itu ingin melakukan sintesis protein, ya, ingin melakukan sintesis protein. Sebelum dia melakukan sintesis protein, dia membutuhkan sebuah protein faktor, ya, protein faktor transkripsi. Protein faktor transkripsi ini sangat diperlukan di dalam proses pembentukan messenger RNA, ya, mRNA. Ya. mRNA ini memerlukan faktor transkripsi yang faktor transkripsi adalah sebuah protein yang diperlukan di dalam memulai untuk di mana dia akan melakukan transkrip, ya, memulai awal dari proses transkripsi dari DNA tersebut. Nah, selain messenger RNA membutuhkan faktor transkripsi, dia juga membutuhkan protein regulator. Ya. Protein regulator itu adalah protein yang mengatur, ya, protein yang mengatur mulai dari faktor transkripsi ini dia akan menempel di daerah mana dalam urutan DNA tersebut. Ya. Termasuk juga dia akan mengatur di mana dia berhentinya dari berhenti dari pembentukan transkript itu, ya. Karena DNA itu sangat panjang, ya, dan dia hanya mencetak atau mentranskrip beberapa gen atau bisa juga satu gen, ya, tergantung dari protein yang diperlukan. Maka dia membutuhkan protein regulator. Ya. Protein regulator dia akan berfungsi kapan dia memulai untuk melakukan transkripsi dan kapan dia akan menghentikan transkripsi. Ya. Termasuk juga dia berfungsi untuk gen-gen apa saja yang belum dilakukan transkripsi. Itu fungsi dari regulator. Ya. Fungsi dari regulator. Ada protein lain juga yang diperlukan di dalam proses transkripsi ini adalah protein suppressor dan protein aktivator. Ya. Protein aktivator sama protein repressor ini fungsinya adalah ketika diperlukan untuk melakukan transkripsi, ya, maka protein aktivator ini akan bekerja. Ketika tidak memerlukan transkripsi, ya, maka protein represornya akan bekerja untuk menghentikan proses transkripsi. Ya. Nah, itu ada beberapa protein-protein yang diperlukan di dalam peristiwa transkripsi. Ya. Nah, setelah proses, jadi mekanisme ini berlaku pada peristiwa transkripsi RNA atau disebut dengan messenger RNA, melibatkan tadi faktor aktivator protein, kemudian repressor protein, faktor transkripsi, ya, guna protein regulator juga. Nah, setelah ini dilewati, masuk dalam proses, nanti terbentuklah messenger RNA. Messenger RNA nanti masuk ke dalam protein, ya. Nah, ke dalam protein akan membentuk protein, ya.
membentuk protein melalui proses translasi. Nah, translasi protein memerlukan beberapa asam amino, ya. Yang biasa kita kenal ada 20 asam amino, ya. Ada metionin, ya, arginin, sekitar 20 asam amino. Asam-asam ini akan ditempelkan oleh tRNA, transport RNA, ya. tRNA akan mengangkut semua asam-asam amino ditempelkan pada kodon-kodon di messenger, ya. Kodon-kodon di messenger. Nah, tRNA ini dianggap sebagai antikodon, ya. Nah, pasangan kodon dan antikodon inilah kemudian membentuk sebuah polipeptida. Untuk polipeptida yang akan membentuk sebuah protein. Nah, kenapa disebut dengan polipeptida? Karena setiap asam amino ini diikat oleh ikatan peptida, ikatan tangkap. Dan banyak peptidanya, sehingga disebut dengan polipeptida. Nah, setelah dihasilkan polipeptida ini yang merupakan protein, maka dia akan dilepaskan oleh sel untuk dipergunakan oleh sel tersebut, ya. Tergantung protein apa yang dibutuhkan oleh sel tersebut. Nah, ini itu sederhana gambarannya tentang bagaimana molekuler itu untuk bayangannya, ya. Tapi biasanya dalam buku-buku itu kalau belajar orang biologi molekuler biasanya juga belajar tentang seluler, ya. Karena biologi molekuler itu tidak bisa lepas dari seluler. Seluler itu ya karena orang belajar tentang DNA, ya. DNA itu biasanya konteksnya adalah molekuler, ya, DNA itu. Dan DNA itu adalah bagian dari sel, ya. Sehingga orang biasanya selalu mempelajari, diistilahkan dengan biologi molekuler dengan seluler. Dan seluler juga kaitannya dengan proses mitosis meiosis, ya, sehingga biologi molekuler dan seluler tidak bisa terpisah. Kenapa ini menjadi penting dipelajari biologi molekuler ini? Karena dianggap ilmu ini adalah ilmu yang mutakhir, ya. Ilmu mutakhir yang termasuk penemuannya ya penemuan sangat berkembang, ya, sangat berkembang, terutama setelah ditemukannya mesin sequencing yang bisa mengurutkan, ya, mengurutkan asam nukleat, ya, asam nukleat dari DNA. DNA itu adalah tersusun dari asam nukleat. Ini jadi sangat termasuk bisa mendeteksi, ya, ketika sel itu, ya, diidentifikasi, ya, itu bisa ditemukan urutannya, ya. bisa ditemukan urutannya gennya, ya. DNA itu urutannya seperti apa, ya, apakah DNA urutannya normal atau DNA itu urutannya adalah terjadi mutasi, ya, termasuk sekarang ini adalah COVID-19, ya. COVID-19 itu kenapa dianggap sekarang menjadi bagian yang virus ini menjadi bagian yang sangat berbahaya karena virus ini sudah mengalami mutasi, ya, sudah berbeda jauh dari virus corona yang
yang dari sebelumnya ya, yang biasa orang kena influenza itu biasa, dan itu kebanyakannya kena, biasanya jenisnya adalah corona ya, tapi corona yang tidak sangat membahayakan ya. Tapi sekarang ini virus corona yang bermutasi sekarang ini adalah corona yang dia sangat berbahaya, terutama bagi orang-orang yang punya komorbid. Nah, sampai sekarang ini mekanismenya virus-virus corona yang bermutasi ini masih dipelajari, kenapa hanya orang-orang yang punya risiko tinggi saja yang bisa meninggal dunia, tapi orang yang tidak berisiko tinggi meninggal dunia, yang tidak berisiko tidak meninggal dunia. Itu yang sekarang masih dipelajari. Ya. Protein-protein apa saja yang dihasilkan oleh virus corona ini, sehingga kemudian itu bisa jadi penyebab fatal bagi orang-orang yang punya komorbid. Ya. Banyak orang yang meninggal dunia, banyak juga orang yang sehat walaupun dia terpapar dengan virus corona. Ya. Intinya adalah virus corona yang ada sekarang ini, pertama yang bisa diidentifikasi dari media cetak dan media ilmiah adalah bahwa ada beberapa jenis virus corona yang sudah bermutasi dari syarat corona, virus corona yang dari sebelumnya. Ya. Nah, inilah yang pendeteksian dan dasar penentuan seseorang itu dianggap terdiagnosis penyakit virus corona atau tidak adalah bagian dari biologi molekuler ya, dan yang deteksi adalah DNA-nya ya, yang deteksi adalah DNA. Karena ini yang paling sensitif ya. Jadi kalau seseorang itu ditemukan ada DNA virus ya, ada DNA virus corona, maka dia dianggap menderita ya, jangan menderita. Ya, sedangkan kalau masih antigen ya, dia hanya berupa deteksi hanya proteinnya saja, antigen dan terusnya protein saja, maka itu masih dianggap belum dikatakan pasti terdiagnosis virus corona. Tetapi kalau sudah positif dengan PCR ya, PCR yang diperiksa DNA-nya, itu pasti menderita ya. Nah, memang biaya ini menjadi mahal ya. Biayanya jadi mahal dan perusahaan PCR ini. Karena ya tadi banyak item pembiayaan yang dibiayai ya. Dan pekerjaannya juga memang sebetulnya waktunya agak lama ya. Minimal 6 jam ya, minimal 6 jam itu paling cepat 6 jam 8 jam. Nah, belum lagi nanti kegagalan ya, makanya sehingga ini menjadi mahal. Walaupun mahal dulu, tapi sekarang katanya sudah mulai turun ya, katanya menjadi 300 dengan edaran yang presiden. Nah, dibandingkan dengan yang antigen ya, antigen yang cukup dengan disiapkan reagen yang 2 botol saja ya, kemudian ambil sampelnya, kemudian diteteskan, disiarkan dengan reagen tersebut, keluar hasil ya, keluar hasil. Nah, itu menjadi sedang ya, sangat sedang, sehingga dia itu menjadi lebih murah ya. Cuman hasilnya tidak sensitif, kalau ya dia tidak sensitif, tapi dia spesifik ya, sensitif. Kalau
Kelebihannya kalau dengan PCR ya, yang merupakan alat untuk mendeteksi DNA di bidang-bidang molekuler ini, kelebihannya walaupun satu sel saja ditemukan dalam tubuhnya, atau satu jumlah kecil pun saja ya, satu sel saja, ya, satu saja ditemukan dalam tubuhnya, maka orang itu sudah akan pasti terdeteksi. Maka itu yang disebut dengan pemeriksaan PCR atau pemeriksaan yang sangat sulit. Nah, nanti kalau belajar tentang PCR, akan dimasuk di semester berikutnya, semester 3. Belajar tentang sequencing, itu masuk di semester 3. Ya. Nah, intinya bahwa biologi molekuler ini cabangnya masuk di seluruh bidang biomedik ya. Tapi kalau nanti belajar tentang ilmu material, sangat tidak berhubungan ya, atau kedokteran gigi. Sampai sejauh ini belum ada sana. Nggak tahu kalau kedepannya nanti ada orang bisa membuat material kedokteran gigi dengan rekayasa genetik ya. Mungkin saja bisa tapi sampai sejauh ini belum ada ya. Di bidang molekuler juga akan belajar tentang ya rekayasa genetik ya. Jadi orang membuat vaksin itu dengan melakukan perekayasaan gen sehingga nanti bisa menghasilkan protein ya. Ini saya kira sebagai pengantar saja ya. Pengantar ini tidak akan Anda bisa menguasai semua karena juga akan dipelajari di modul berikutnya tentang biologi molekuler yang lebih spesifik. Saya kira itu saja yang dari saya. Silakan belajar untuk yang di KK di berikutnya. Kalau apakah dari saya sampai sini, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada ditanyakan, saya akhiri pertemuan kuliah pengantar ini ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa.